perekonomian itu adalah sisi penawaran. Supply menciptakan permintaannya sendiri. Jadi yang menggerakkan roda kehidupan ekonomi itulah supply side. Nah itu ilmu makroekonomi klasik sering juga disebut sebagai supply side economics. Itu tumbuh berkembang dari tahun 1776 sejak Adam Smith menerbitkan bukunya The Web of Nations sampai dengan 1930 yang dimulai dari 1929 itu terjadi sebuah fenomena ekonomi yang disebut depresi besar, Great Depression. Nah, dari latar belakang itulah ya berdasarkan ada peristiwa Great Depression, depresi besar, ekonom klasik belum tidak bisa menjelaskan mengapa, bagaimana. Mengapa terjadi depresi besar? Depresi besar itu ditandai oleh tingkat pengangguran yang meningkat, ya, pertumbuhan yang menurun. Jadi deflasi. Nah, di tengah-tengah gejala fenomena ekonomi seperti itu, ilmu ekonomi klasik tidak bisa menjelaskan. Nah, atas dasar itulah maka untuk bisa menjawab kenapa terjadi depresi besar pada waktu itu, maka salah seorang ekonom dari Cambridge University yaitu John Maynard Keynes mencoba menawarkan sebuah pemikiran baru, cara baru dalam memahami kehidupan ekonomi makro. Nah, pemikiran Keynes ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini terbit pada tahun 1936. Nah, menurut Keynes, justru sebaliknya. Yang menggerakkan kehidupan ekonomi makro itu bukan sisi penawaran, tetapi sisi permintaan. Nah, itulah teori ekonomi makro Keynes disebut juga sebagai demand side economic. Secara formal lahir sejak bukunya terbit itu pada tahun 1936. Nah, itulah dua kubu itu yang sampai sekarang masih tetap dipakai. Laboratoriumnya ekonomi Amerika. Jadi sekarang masih berkembang juga pemikiran klasik. Antaranya dilanjutkan dengan pemikiran moneteris. Sampai sekarang. Ini juga terus berkembang. Nah, sampai berkembang terus, jadilah sintesa antara Keynes dan klasik yang disebut dengan neoclassical synthesis. Tahun 1940-an. Nah, di classical synthesis inilah ada yang merujuk ke Keynesian economic dengan pengikutnya adalah Hick, Hansen, Harold, Domar, Dillard sampai dengan Klein, dan juga menuju ke moneteris. Pemikiran klasik itu moneteris itu. Milton Friedman sampai dengan Anna Schwarzschild. Nah, menurut pikiran Keynesian itu yang efektif itu fiscal policy, sedangkan menurut moneteris justru yang efektif itu adalah moneter. Hingga 1960 terjadilah debat antara Keynesian dan moneter. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat selama 1940 sampai 70 itu masa emas perkembangan makroekonomi ditandai dengan kelahiran model ISLM, teori konsumsi, teori investasi, teori tumbuhan, sampai dengan pembelaan makroekonomi menggunakan ekonometrik. Sampai dengan tahun 1960 terjadi debat. Debatan itu berkisar antara fiscal policy dan moneter. Disitulah lahir nanti Philip Hope, peranan kebijakan. Sampai 70-an terjadilah apa yang disebut dengan stagflasi. Stagflasi itu kemadegan, pertumbuhan, mandek, disertai dengan inflasi. Nah, disitulah fenomena stagflasi telah melahirkan pemikiran baru dalam makroekonomi yang disebut dengan RATEC, Rational Expectation. Moon, Robert Sargan, sampai dengan Barrow di sana itu. Nah, 1780 telah empiris terhadap RATEC. Sampai perkembangan berikutnya, sampai sekarang lahirlah, berkembanglah yang disebutkan New Keynesian Economic,
teori pertumbuhan sampai dengan New Classical Economy. Itulah perkembangan makroekonomi secara singkat. Ini versi saya. Bisa saja berbeda dengan versi lain, tapi intinya seperti itu. Jalan kita maka untuk memahami makroekonomi, Anda harus memahami dua hal. Makroekonomi klasik dan makroekonomi Keynesian, itu yang akan kita bahas selama semester ini. Jadi nanti ya kita bahas teori makroekonomi klasik dan kita bahas teori ekonomi makro. Satu hal yang perlu Anda perhatikan, kalau teori ekonomi klasik ini nantinya berujung ke pertumbuhan ekonomi, kalau teori ekonomi itu adalah persoalan stabilitas ekonomi jangka pendek. Kalau ekonomi Keynes ini, disitulah Anda akan belajar bagi model dari ekonomi Keynesian seperti Keynesian cross analysis, model ISM. Oke, itulah perkembangan ilmu makroekonomi. Berikutnya, objek studi. Apa yang dipelajari makroekonomi? Ini adalah aspek ontologi. Pertanyaannya, apa yang dipelajari makroekonomi? Kalau kita ingin mengetahui apa yang dipelajari makroekonomi, ya kita telusuri saja definisi, batasan, pengertian terkait dengan makroekonomi. Lihat, apa yang dipelajari makroekonomi? Ini termasuk dalam objek. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam makroekonomi? Ini bicara aspek ontologi. Apa yang dipelajari, siapa yang terlibat? Ketiga, di mana makroekonomi terjadi? Ini semua bisa kita jawab dengan mencoba menelaah berbagai batasan terkait dengan apa itu makroekonomi. Apa yang dipelajari makroekonomi? Kita telah berbagai definisi. Ini dari O'Brien. Perhatikan di sana bahwa makroekonomi itu sendiri tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi is the study of the economy as a whole. Ekonomi secara keseluruhan. Topik-topik yang dipelajarinya seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, isu kunci dalam makroekonomi itu bisa dibedakan kalau dilihat dari dimensi waktunya, jangka pendek, short run, itu terkait dengan persoalan business cycle. Business cycle ini terkait dengan persoalan-persoalan jangka pendek. Itulah. Nanti kita lihat yang disebut dengan business cycle atau konjungtur. Beberapa periode nanti kita bagi, ada periode ekspansi sampai dengan resesi. Nah, isu yang kedua, kunci isu yang kedua terkait dengan jangka panjang. Jangka panjang terkait persoalan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Jadi kalau mengikuti definisi Brian dan Rafferty ini, persoalan makroekonomi mempelajari kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Di dalamnya ada dua masalah utama, masalah jangka pendek terkait dengan persoalan business cycle, persoalan stabilitas, dan persoalan long run, itu jangka panjang. Ini terkait dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. Isu bisnis cycle itu ya, yang terkait dengan masalah jangka pendek, short run, yaitu bisnis cycle terkait dengan persoalan inflasi, pengangguran. Itu dua utama dalam konteks bisnis cycle. Sedangkan dalam jangka panjang terkait dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. Lihat definisi yang kedua, Williamson. Juga sama. Makroekonomi adalah studi perilaku dari kegiatan agen-agen ekonomi yang luas. Dengan fokusnya adalah perilaku konsumen secara agregat. Ini bukan konsumen si A, si B, tapi perilaku rumah tangga konsumen. Perilaku perusahaan. Tapi bukan perusahaan ABC, tapi perilaku dunia usaha. Keseluruhan ekonomi, ya. Dan juga perilaku dari pemerintah. Bagaimana perilaku rumah tangga, perilaku dunia usaha, dan pemerintah berinteraksi nantinya. Bagaimana efek dari kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi perilaku
sektor rumah tangga. Itulah makroekonomi kata Williamson. Lagi menq. Makroekonomi adalah studi ekonomi secara keseluruhan, sama ekonomi as a whole. Masuk di dalamnya bicara tentang pertumbuhan di dalam pendapatan, perubahan harga, dan tingkat pengangguran. Nah, ahli makroekonomi mencoba menjelaskan mengapa itu terjadi dan kebijakan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Terakhir dari Nellis dan Parker, makroekonomi adalah lapangan yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Dan tentu dari tingkat output nasional, pendapatan, pengeluaran, dan juga implikasi terhadap pengangguran dan harga. Pengangguran dan inflasi, kesempatan kerja. Implication for employment, kesempatan kerja, dan harga-harga di sana itu adalah inflasi. Jadi sebentar dulu ya, sebentar. Paket di mana itu? Ya, di mana itu paketnya? Ini tinggal diambil. Buatnya di sana. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita simpulkan, makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aspek ontologi apa yang dipelajari makroekonomi. Jadi makroekonomi mempelajari perilaku kehidupan ekonomi secara keseluruhan nasional. Itulah. Jadi kalau ilmu ekonomi apa objek studi ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dalam perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Nah, gitu kan. Jadi ini juga makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku kehidupan ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Tidak terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak, Pak. Ya, cukup. Oke, kita lanjut ya. Kalau terlalu cepat bilang Pak terlalu cepat. Kalau ada pertanyaan langsung jawab Pak. Maaf saya bertanya dulu gitu loh ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi ya. Jadi kita lihat mikroekonomi itu kalau dilihat dari produksi hanya bicara tentang produksi atau output perusahaan individual gitu ya. Makroekonomi kita bicara kalau bicara produksi adalah produksi nasional, industrial output, gross domestic product, dan seterusnya. Kalau dilihat dari aspek harga, mikroekonomi bicara tentang tingkat harga barang tertentu. Kalau makroekonomi bicara tentang tingkat harga agregat. Ya, misalnya indeks harga konsumen, gitu lah. Indeks harga produsen. Atau kita bicara tingkat inflasi. Kalau dilihat dari income, distribusi pendapatan, di antara industri, upah yang dibayar pada diterima oleh tenaga kerja pada perusahaan tertentu. Kalau mikro, kalau makro, yang dimaksud dengan pendapatan itu adalah national income, pendapatan nasional, jumlah total dari balas jasa yang diterima oleh para pemilik faktor posisi yang ada dalam sebuah perekonomian. Nah, itu national income. Kalau dilihat dari kesempatan kerja, mikroekonomi ya kesempatan orang yang bekerja di perusahaan A, perusahaan B. Kalau makroekonomi kita bicara tentang kesempatan kerja atau tingkat pengangguran di sebuah perekonomian, di sebuah ekonomi nasional. Itu bedanya. Ya.
antara mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi jelas ya, kalau makroekonomi itu mempelajari perilaku kehidupan ekonomi secara nasional. Bicara produksi ya produksi nasional, bicara harga ya harga agregat. Inflasi, kalau pendapatan ya pendapatan nasional, kalau kesempatan kerja ya kesempatan kerja yang terjadi dalam seluruh perekonomian, bukan kesempatan kerja yang terdapat di perusahaan A, perusahaan B atau perusahaan C. Oke. Makroekonomi mempelajari perilaku kehidupan ekonomi secara nasional. Nah, dalam kehidupan ekonomi nasional itu ada masalah. Masalah ini ditemui di semua kehidupan makroekonomi di seluruh dunia ini. Apa masalahnya? Kita lihat tadi. Jangka pendek. Kalau masalah jangka pendek disebut dengan masalah stabilitas. Atau siklus bisnis, business cycle. Apa itu masalah jangka pendek? Apa itu masalah stabilitas? Business cycle, inflasi, pengangguran, dan return mata uang domestik yang dikaji dalam makroekonomi. Masalah jangka pendek ini. Nah, di samping masalah jangka pendek, juga ada masalah jangka panjang. Ini terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi. Ya, itulah masalah. Jadi intinya sesuai dengan masalahnya nanti akan kita kenal model-model ekonomi makro jangka pendek dan model-model ekonomi jangka panjang. Sekali lagi kalau masalah jangka pendek masalah stabilitas itu keynesian ekonomi. Kalau masalah jangka panjang terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu masalah itu terkait dengan ekonomi klasik. Nah, yang disebut dengan bisnis cycle. Bisnis cycle itu fluktuasi jangka pendek naik turunnya perekonomian. Nah, ini bisnis cycle dibagi dalam beberapa tahap yang disebut dengan tahap ekspansi, recovery atau revival. Dalam tahap perekonomian ini dicirikan dalam tahap ekspansi, recovery atau revival dicirikan oleh investasi dunia usaha mulai meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi mulai bergerak, PB aktual dan kesempatan kerja mulai meningkat. Kalau dapat dianalogikan dengan tubuh manusia ini, orang yang sudah mau sembuh dari sakit, mau sembuh, makan enak, mulai tidur enak, gitu loh ya. Itulah ekspansi, recovery atau revival. Kulminasi, titik puncak, titik batas tertinggi atau peak. Nah, dalam tahap ini perekonomian mencapai titik tertinggi. Ya, pertumbuhan ekonomi ya ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PD aktual relatif tinggi, kesempatan tersedia relatif besar, kesempatan kerja banyak, gitu ya. Boom adalah turning point atau peak paling tinggi yang pernah dicapai di satu ekonomi. Jadi nanti ada puncak-puncak itu, puncak paling tinggi disebut boom namanya. Boom itu masa kemakmuran. Pekerjaan tidak sulit diperoleh, upah meningkat, pokoknya makmur saja. Pendapatan per kapita meningkat. Itu boom. Berikutnya, seperti tubuh manusia juga, sehat, tiba-tiba dia merasa sakit. Nah, resesi ini. Dengan rendah awak, mulai terasa panas dingin. Nah, itulah resesi, kontraksi. Nah, dalam tahap ini, kemudian ekonomi mengalami gejala penurunan. Investasi mengalami penurunan. Sehingga pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja juga turun. Jika penurunan itu terjadi secara tiba-tiba, nah krisis. Tiba-tiba COVID, nah krisis. COVID menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif, itu krisis. Tapi jika penurunan tersebut terjadi secara pelan-pelan, nah disebut resesi. Ya. Jadi COVID juga ini secara pelan-pelan menyebabkan kita resesi. Kalau krisis itu tiba-tiba saja karena ada sesuatu hal, misalnya bencana alam yang terjadi di mana-mana, terjadi krisis itu tiba-tiba. Kalau COVID mah kan pelan-pelan, COVID itu resesi.
Nah, ada lagi setelah mengalami resesi, nah nanti ada mengalami terus ke bawah. Kalau dibiarkan kita sakit, badan kita terus sampai sakit. Nah, di sini titik rendah, low turning point. Nah, tapi ini merupakan lanjutan dari resesi. Ngaruna awak gitu kan, flu, demam terus, itu baru gejala sampai akhirnya sakit. Jadi dalam tahap ini kehidupan ekonomi berada dalam kondisi paling rendah. Investasi turun drastis, pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kerja juga turun, pengangguran meningkat. Nah, depresi adalah penurunan ekonomi yang paling rendah yang dialami oleh satu perekonomian. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai terjadi depresi. Resesi boleh, jangan sampai depresi. Kalau depresi itu ya seperti depresi besar, Great Depression paling bawah, sangsara pisan kalau mengalami depresi. Itu yang disebut dengan business cycle, disilahkan juga dengan konjungtur. Nah, kalau digambarkan seperti ini, tiba-tiba sembuh, recovery, sembuh badan kita, fit. Tapi mengalaminya lagi turun, nah mengalami resesi penurunan ini sampai ada titik bawah, touch. Cager lagi, puncak 1, puncak 2 itu bisa berbeda. Diharapkan antara peak 1, 2 ini terjadi peningkatan dari peak 1 ke peak 2. Turun ke bawah. Kalau sampai ke bawah sekali itu depresi. Nah, diharapkan jangan sampai terjadi begini. Boom, titik puncak paling tinggi, boom. Gitu. Kalau ditarik, nah dengan melalui kebijakan itu diharapkan trennya meningkat, jangan turun trennya. Jadi kalau itu diharapkan terus peaknya naik terus. Kalau ke bawahnya jangan sampai terus paling bawah dari terus yang kedua, ya satu yang kedua jangan sampai depresi. Gitu. Nah, bagaimana ini dikendalikan? Nah, itulah kebijakan makroekonomi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau kita lanjut ya. Nah, ini contoh soalnya sekarang kalau ada data bisa kita lihat ya akibat COVID ini. Ya, nah ini kejadian tahun 1997 ketika kita mengalami itu yang disebut dengan krisis moneter ya. Jadi pertumbuhan kita negatif tahun 97 sampai 99 itu negatif 13,3. Tumbuh lagi meningkat terus. Nah, itu recovery. Sampai terjadi pemilihan presiden dan seterusnya tumbuh lagi perbaikan perekonomian Indonesia. Nah, ini yang disebut siklus bisnis. Ini terjadi tahun, nah kita lihat, ini 10 tahunan kan, perhatikan oleh Anda. Siklus bisnis 1990, 10 tahunan. Lihat gerakannya. Dari 1910 sampai 1920 ada gerakan juga, naik turun. Nah, seperti itu recovery, ya, sesi, turun lagi. Nah, perhatikan oleh Anda. Penurunan tahun 1930 itu turunnya kan paling dalam sekali, itu yang depresi, Great Depression. Itu dari 1990, 1920 terjadi fluktuasi ekonomi, yaitu kena Perang Dunia I. Sampai dengan 1929 terjadi penurunan tajam. Nah, itulah depresi. Dunia mengalami depresi. Nah, sampai naik lagi. Naik terus, cager. Nah, disinilah peran daripada teori makrokin. Ternyata mencoba menyembuhkan keadaan ekonomi yang ternyata bisa meningkat. Dan disitulah ramalan Karmak yang tadinya menyatakan kapitalis akan mengubur dirinya sendiri, ternyata bisa diselamatkan. Kapitalis selamat karena ada ikut campur pemerintah, yaitu menurut Keynes. Pemerintah kudu ikut campur melalui kebijakan fiskal. Akhirnya ekonomi ya tumbuh, terus meningkat ekonomi. Naik terus, walaupun kenaikan setiap 10 tahun terjadi ada turun naik, itulah bisnis cycle. Ya. Oke, inilah bisnis cycle namanya. Nah, ini juga sama. Ini kalau tadi di sini ditunjukkan oleh GDP per orang ya, GDP per orang, kapita. Ini kalau dinyatakan oleh inflasi.
Jadi perang dunia itu inflasi. Nah, ketika depresi terjadilah deflasi, turunan harga secara tajam. Terus ini juga menggambarkan siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu bisa dilihat berdasarkan pertumbuhan PDB, bisa berdasarkan inflasi, atau bisa juga berdasarkan pengangguran. Jadi Anda lihat ketika depresi besar, tingkat pengangguran meningkat tajam, naik ke atas dari 1930 itu kurang dari 5%, meningkat hampir mencapai 25% penganggurannya. Nah, diperbaiki ekonomi turun lagi, tapi ada peningkatan ketika Perang Dunia Kedua. Ada lagi gerakan peningkatan, tapi yang jelas dari depresi besar pengangguran bisa ditekan sampai tahun 40 itu. Nah, sekitar ya 3%-an. Dari 25% sampai ke 3%. 10 tahun itu bisa turun seperti itu, tapi mengalami naik lagi, ada Perang Dunia Kedua, pengangguran naik lagi. Jadi lagi penrekapan turun lagi resesi, nah gitu loh, dan seterusnya. Inilah business cycle. Sekali lagi business cycle itu bisa dilihat berdasarkan PDB, bisa dilihat berdasarkan harga, bisa juga dilihat berdasarkan tingkat pengangguran atau kesempatan kerja. Ini persoalan jangka pendek, persoalan stabilitas. Jadi persoalannya bagaimana mengendalikan kehidupan ekonomi makro dalam jangka pendek agar terhindar dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang tinggi, gitu loh. Itulah persoalan jangka pendek. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya kalau kita ini kan ini kurva kemungkinan produksi. Kurva ini yang merah ini menggambarkan kurva kemungkinan produksi yang dicapai oleh sebuah perekonomian. Jadi pergeseran kurva kemungkinan produksi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah produksi makanan dan senjata yang dapat dihasilkan perekonomian. Ini perlu. Jadi bagaimana menggeser? Nah, kalau pemerintah sekarang kan jor-joran menyediakan fasilitas berbagai sarana, jalan diperbaiki, itulah kapital. Ya. Dengan komunikasi, jalan-jalan, pelabuhan, semuanya kan diperbaiki. Itu dalam konteks jangka panjang memperbaharui stok kapital kita. Stok kapital itu ya jalan-jalan, gedung-gedung pabrik, gedung-gedung kantor. Nah, itu kapital. Itu diperbaharui, yang sudah usang diperbaharui, ada diadakan, nah diharapkan terjadilah pertumbuhan ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi. Siapa yang terlibat dalam makroekonomi? Dari apa yang dipelajari oleh makroekonomi sudah kita jawab. Yang apa yang dipelajari makroekonomi mempelajari kehidupan perilaku kehidupan ekonomi secara keseluruhan, secara nasional. Dalam kehidupan ekonomi secara keseluruhan itu ada masalah jangka pendek terkait dengan stabilitas bisnis cycle, masalah jangka panjang terkait dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, gitu loh ya. Oke, sekarang siapa yang terlibat dalam makroekonomi? Ya. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu ya kita. Sektor rumah tangga. Siapa sektor rumah tangga? Sektor rumah tangga adalah pemilik dan supplier faktor produksi. Karena dia pemilik faktor produksi, maka dia menerima pendapatan atau balas jasa karena kesertaannya dalam proses produksi. Jadi pemilik tenaga kerja akan menerima upah atau gaji. Pemilik tanah menerima sewa. Nanti pemilik modal menerima bunga, dividen, dan pengusaha, entrepreneur menerima laba. Nah, sektor rumah tangga juga dari pendapatan itu dia gunakan. Maka jadilah pembelanjaan, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Nah, pembelanjaan ini disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
yang disimpulkan sebagai C besar. C, consumption expenditure. Consumption expenditure, C. Di dalam makroekonomi itu dilambangkan variabel dengan huruf kapital. Yang kedua, sektor bisnis. Dunia usaha. Siapa sektor bisnis? Dan produksi, maka dia berkewajiban artinya punya aktivitas untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa, dunia usaha memerlukan barang-barang modal dan produksi lainnya. Maka dia akan menyewa jasa tenaga kerja dan sebagainya, dan juga melakukan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal. Nah, pengeluaran sektor bisnis untuk membeli barang-barang modal ini disebut dengan pembentukan modal domestik bruto. Itu istilah BPS. Kalau dalam buku teks, pengeluaran untuk membeli barang-barang modal ini disebut sebagai pengeluaran investasi, investment expenditure, yang disebutkan sebagai I. Jadi dua aku ini ada dua variabel yang bisa kita amati. Yang pertama yang menggambarkan perilaku sektor rumah tangga, dan indikatornya adalah pengeluaran konsumsi. Yang kedua, perilaku sektor bisnis. Ya. Dengan indikatornya pengeluaran investasi. Makroekonomi bukan itu saja. Siapa lagi yang terlibat? Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah ini menyediakan barang publik dan mengatur kehidupan makroekonomi. Jadi pemerintah itu menyediakan barang publik, kesehatan, ya semuanya barang publik kan, kesehatan, pendidikan, keamanan, keadilan, gitu loh, itu barang publik. Nah, untuk melaksanakan fungsinya tersebut, pemerintah menyusun APBN. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi? Nah, itu dibahas secara spesifik dalam sebuah mata kuliah, yaitu ekonomi publik. Fokus membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Nah, kalau dalam konteks makro, peran pemerintah itu dilihat ya dalam konteks APBN. Nah, melalui APBN, pemerintah mengendalikan jalannya kehidupan makroekonomi. Nah, APBN ini ya fiscal policy, kebijakan fiskal. Ada 3. Nah, sektor pemerintah juga melakukan pengeluaran. Yang disebut nanti dari melalui APBN inilah pemerintah melakukan pengeluaran. Belanja barang, belanja pegawai, nah itulah pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan D. Jadi nanti ada T, itu menggambarkan perilaku sektor rumah tangga, I, pengeluaran investasi, perilaku dunia usaha, dan G, pemerintah. D itu konsumsi pemerintah. Di samping D, pengeluaran pemerintah juga penerimaan pemerintah ditunjukkan oleh pajak nantinya. Nah, itulah kebijakan fiskal. Sektor luar negeri. Nah, di negara-negara kita kan, kecuali Korea Utara mungkin ya, sekarang kecenderungannya semua negara berinteraksi, melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Maka disitulah ada sektor luar negeri. Negara lain yang melakukan perdagangan dengan sektor rumah tangga ataupun dengan sektor bisnis. Nah, perdagangan inilah menunjukkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, suatu perekonomian yang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain disebut perekonomian terbuka, dan yang tidak melakukan perdagangan internasional disebut perekonomian tertutup. Dalam praktiknya hampir seluruh perekonomian di dunia menyerupakan perekonomian terbuka. Nah, kegiatan perdagangan internasional oleh masing-masing negara dicatat dalam neraca pembayaran. Secara spesifik, ada mata kuliah khusus bicara tentang ini, yaitu ekonomi internasional. Bagaimana dampak perdagangan luar negeri terhadap kehidupan ekonomi nasional ya dibahas dalam makroekonomi.
Sektor lain adalah sektor keuangan. Nah, di sini terutama perbankan. Non perbankan kan semacam asuransi relatif kecil, tapi yang menggerakkan roda perekonomian itu rodanya itu ya sektor keuangan, yaitu perbankan. Perbankan inilah bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana yang memiliki dana, yang membutuhkan dana. Jadi yang menabung dan yang membutuhkan investasi, nah disalurkan oleh sektor perbankan. Jadi kalau sektor perbankannya hancur, hancur ekonomi kita karena tidak ada yang memediasi antara yang punya tabungan dengan yang memerlukan. Oke, itulah siapa yang terlibat dalam makroekonomi. Ada 5. Sektor rumah tangga melakukan konsumsi, C. Sektor bisnis yang ditunjukkan oleh perilaku investasi, sektor pemerintah yang ditunjukkan oleh kebijakan fiskal, dan G, pengeluaran pemerintah dan pajak, sektor luar negeri ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan sektor keuangan yang bertindak sebagai antara yang menyalurkan dari pihak-pihak yang lebih pada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Bagaimana kelima aku ini berinteraksi itu dijelaskan melalui aliran kegiatan makroekonomi. Sebentar sebelum ke sana, jadi itulah akunya. Sekarang kita tanyakan, mana makroekonomi itu terjadi? Nah, di mana makroekonomi terjadi? Ya jawabannya di pasar. Tapi bukan pasar pakaian, pasar mobil. Pasar ini dikelompokkan menjadi pasar barang. Kalau bicara pasar, kita bicara 2 kekuatan. Bertemunya 2 kekuatan. Demand dan supply. Jadi kalau bicara pasar barang, kita proses bertemunya 2 kekuatan. Itu permintaan agregat dan penawaran agregat. Kalau permintaan agregat itu ya ditunjukkan oleh pembelanjaan yang terdiri dari pembelanjaan atau pengeluaran dari sektor rumah tangga konsumen, konsumsi, pembelanjaan atau pengeluaran dari dunia usaha, pengeluaran investasi, atas pembelanjaan atau pengeluaran dari sektor pemerintah G, dan ekspor neto, pembelanjaan atau pengeluaran dari sektor luar negeri, ekspor dan impor. Ekspor. Sedangkan AS, penawaran agregat supply adalah jumlah barang dan jasa yang akan dihasilkan dan dijual oleh dunia usaha dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Itu pasar barang. Pasar lainnya ada pasar tenaga kerja. Jadi di sini bertemu 2 kekuatan antara demand dan supply of labor. Permintaan tenaga kerja berasal dari sektor bisnis, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dan penawarannya datang dari sektor rumah tangga dan sektor luar negeri. Ada pekerja asing datang ke kita. Yang ketiga, pasar uang dan modal. Pertemuan supply dan demand of money. Penawaran uang berasal dari pihak yang bersedia menunggu hak penggunaan uangnya. Sedangkan demand of money berasal dari pihak-pihak yang membutuhkan uang. Nah, untuk mempertemukan antara demand dan supply diperlukan lembaga keuangan. Ya, itu uang dan modal, supply of money, jumlah uang beredar, nanti ada permintaan uang juga. Nah, kalau kita gambarkan interaksi ketiga 4 pelaku itu dalam sebuah gambar, nah kita peroleh circular flow of macroeconomic activity. Ini versi saya saja. Anda lihat di sini ada sektor rumah tangga, pemerintah, dunia usaha, sektor lembaga, dan lembaga keuangan. Perhatikan oleh Anda dari sektor rumah tangga ini pemilik faktor produksi, maka mengalir jasa. Mengalir ke sana itu jasa faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja, tanah, modal yang terkena ke dunia usaha. Akibat dari itu, maka dari dunia usaha mengalir balas jasa faktor produksi. Jadi yang bukan tenaga kerja, tapi jasa tenaga kerja. Mengalir nanti. Upah, sewa, bunga laba.
Nanti juga ada nanti. Nah, dari sini dari pendapatan untuk sektor rumah tangga digunakan untuk pengelolaan konsumsi, ya. Terus ada juga yang ditabung masuk. Nah, tabungan itu masuk ke lembaga keuangan. Nanti tabungan ini disalurkan ke dunia usaha untuk melakukan pengeluaran investasi. Nah, dunia usaha selanjutnya menghasilkan barang dan jasa dibeli oleh sektor rumah tangga, sebagian diekspor, ya, juga dijual ke pemerintah. Nanti ya. Di samping itu, nah pemerintah menyediakan barang publik bagi dunia usaha, bagi perusahaan. Di samping itu, pemerintah menerima pendapatan pajak dari sektor rumah tangga, juga dari dunia usaha, disebut pajak keuntungan, masuk ke pemerintah. Sehingga pemerintah memperoleh penerimaan dalam APBN-nya, penerimaan pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya, sama juga ya, pemerintah nanti ada yang bekerja di sektor bisnis, maka melakukan gaji ke sektor rumah tangga di sini. Sebagian juga sektor rumah tangga beli barang dari luar negeri, maka terjadilah impor. Dan seterusnya. Inilah garis putus-putus itu menunjukkan aktivitas yang tidak melalui pasar. Sepanjang barang pabrik tidak melalui pasar, bayar pajak juga tidak melalui pasar. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Bapak. Bisa. Bisa dilanjut? Bisa paham tidak terlalu cepat? Cukup, Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aspek epistemologi. Bagaimana makroekonomi mempelajari objek studinya? Jawabannya menggunakan metode ilmiah. Kalau bicara metode ilmiah, ya gabungan antara deduktif dan induktif. Loh, jadi kalau kita gambarkan, nah ini ada aktivitas makro di dunia nyata, ada aktivitas makroekonomi. Aktivitas makroekonomi ini ya tidak bisa dicatat oleh kita. Nah, itu yang mencatatnya itu lembaga tertentu. Nah, aktivitas makroekonomi diukur. Aktivitas makroekonomi itu diukurlah, maka lahirlah di statistik makroekonomi. Nah, ini siapa yang melakukan pengukuran? Ya, kalau di kita dilakukan oleh BPS, Biro Pusat Statistik. International Monetary Fund. Bank Dunia juga sering mengukur aktivitas makroekonomi yang terjadi di negara-negara tertentu. Dilakukan pengukuran, maka tersedialah statistik makroekonomi. Statistik makroekonomi itu ya data. Nah, di sini data ini dicatat kemungkinannya secara cross section. Jadi dicatat selama waktu tertentu. Misalnya pendapatan nasional pada tahun 2020. Nah, itu cross section. Pengeluaran konsumsi pada tahun 2020. Dan seterusnya itu hanya di waktu tertentu. Juga dicatat secara time series selama waktu tertentu. Misalnya selama tahun 2010 sampai 2020 gitu loh ya. Itu time series. PDB kita selama 2010 sampai 2020 itu time series selama waktu tertentu, sehingga dimungkinkan untuk mencatat perubahan ya, peningkatan penurunannya, itu time series. Ketiga mungkin saja dicatatkan dengan secara data panel, itu gabungan dari cross section dan time series gitu ya. Jadi PDB Indonesia menurut provinsi misalnya, setiap provinsi dicatat selama 10 tahun. 10 tahun setiap provinsi. Di kita ada berapa provinsi? Ada 32 provinsi, ya 10 kali 32, 320 observasi. Nah, itu time series. Data panel. Hubungan dari cross section dan time series. Selanjutnya berdasarkan. Nah, ini siapa yang mencatat ini? BPS kalau di kita ya. Berdasarkan statistik makroekonomi dimungkinkan kita bisa mengidentifikasi masalah makroekonomi
makroekonomi. Lah, tahun terakhir ini kecenderungannya pengangguran itu terus meningkat dengan peningkatan yang terus menaik. Nah, gitu ya. Dibandingkan dengan negara lain, kesempatan kerja kita lebih lambat tumbuhnya. Nah, itu masalah makroekonomi. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, masalah ini harus dijawab. Nah, diaculah teori dan riset makroekonomi. Kenapa selama 10 tahun ini pengangguran meningkat? Kalau itu dibiarkan, akan menyebabkan ini. Karena itu perlu dikaji. Bagaimana mengatasi pengangguran itu? Nah, dijawablah berbasis pada teori nanti. Disusunlah model makroekonomi. Nah, di sini dilakukan pola pikir deduktif. Berdasarkan teori yang ada, kita coba jawab masalahnya. Dijawab, pengangguran itu karena misalnya berapa faktor. Variabel ini. Nah, disusunlah faktor dalam sebuah yang disebut dengan model makroekonomi. Jadi kita bicara mengenai Ibu Siti Farha nanti betul bagaimana menyusun sebuah model makroekonomi, model mikroekonomi. Jelas dalam sebuah model itu nanti ada variabel antara apa variabel eksogennya, apa endogennya. Ada juga kalau dilihat dari pengukurannya mana yang stok, mana yang arus. Variabel makroekonomi juga memprediksi, ada asumsi. Nah, gitu ya. Jadi tujuan dari membuat model itu adalah untuk memprediksi. Nah, karena itulah dalam sebuah model, kalau bicara model, ada persamaan. Nah, persamaannya itu bisa dibedakan menjadi 3. Identitas, perilaku, dan syarat keseimbangan. Mungkin nanti modelnya merupakan persamaan tunggal, mungkin juga model persamaan ganda. Kalau persamaan tunggal hanya ada satu persamaan saja, meskipun banyak variabel, ada variabel penyebab, independen, banyak, tapi persamaannya cuma 1. Dan juga mungkin persamaannya persamaan ganda. Persamaan ganda itu akan melibatkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Bagaimana sebetulnya kebijakan fiskal mempengaruhi kesempatan kerja? Langsung atau tidak langsung? Kebijakan makroekonomi misalnya fiskal itu akan mempengaruhi investasi mempengaruhi pengangguran. Nah, itulah. Jadi ada langsung kebijakan fiskal langsung ke pengangguran, tapi juga melalui pengaruhan investasi pengaruhnya itulah yang disebutnya persamaan ganda. Jadi yang pertama kebijakan fiskal mempengaruhi investasi. Persamaan yang kedua kebijakan fiskal dan investasi mempengaruhi pengangguran. Kalau tunggal mah langsung investasi ke pengangguran selesai saja, hanya itu saja dipelajari. Itu hanya persamaan tunggal. Nah, bagaimana cara menganalisis hubungan antara variabel dalam makroekonomi dibedakan menjadi analisis statis, komparatif statis, dan dinamis. Nah, paling juga kita dalam menjelaskan hubungan antar variabel ini menggunakan komparatif statis. Jadi model makroekonomi itu adalah proposisi. Posisi itu hubungan antar konsep. Jadi misalnya hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Proposisi diuji jadi hipotesis. Nah, posisi dan hipotesis itu dirumuskan secara matematik disebutlah model ekonomi. Nah, ini kehidupan ekonomi nasional, maka model itu disebut sebagai model makroekonomi. Intinya model makroekonomi itu menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel apa? Eksogen dan endogen. Gitu loh ya. Yang dianalisis dengan pendekatan statis, komparatif statis, atau dinamis S3 lah, dinamis. Paling juga kita mah hanya komparatif statis gitu ya. Nah, ini model ini nanti diuji. Nah, disitulah digunakan. Kalau tadi dari masalah ke model itu menggunakan deduktif, sekarang rubah model dikonfirmasi dengan data. Nanti ditarik kesimpulan berdasarkan data yang berlaku, sekian observasi nanti ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Itulah induktif. Bagaimana cara menguji model? Nah,
digunakanlah ekonometrika. Jadi sekali lagi ekonometrika itu akan digunakan untuk menguji model yang modelnya itu variabel yang terlibat di dalamnya itu diukur minimal dengan skala rasio. Ekonometrika itu tidak bisa dipakai untuk misalnya motivasi belajar. Nah, nggak bisa itu ekonometrika mah digunakan untuk model yang variabelnya diukur dalam skala pengukuran rasio. Karena itu dalam ekonometrika tidak ada misalnya pengaruh, tidak ada yang namanya beta standardized. Dalam beta itu ya hanya prediksi. Ekonometrika itu tujuannya itu, makanya tidak ada pengaruh dalam ekonometrika. Tidak diungkap beta standardized itu, hanya untuk tujuannya untuk prediksi saja. Jadi koefisien regresi biasa. Nah, itulah ya. Inilah bagaimana makroekonomi mempelajari objek studinya, ya menggunakan metode ilmiah deduktif induktif. Masalah dikaji dengan teori, lahir model. Model itu yang akan diuji. Model bisa dirumuskan dalam bentuk berbagai persamaan, bisa tunggal, bisa ganda. Di dalamnya terlibat variabel eksogen dan endogen. Nanti akan diuji dengan menggunakan alat uji, alat analisisnya yang disebut dengan ekonometrika. Ekonometrika itu gabungan dari teori ekonomi, statistika, dan matematika. Ada pertanyaan? 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 Kalau tidak lanjut ya. Nah, ini teori. Jadi kalau bicara teori pasti di dalamnya ada variabel, ada konsep, ada konstruk, ada definisi, ya, ada proposisi, ada hubungan antar variabel. Tujuannya ya memprediksi, menjelaskan dan memprediksi, menjelaskan bagaimana hubungannya positif atau negatif, ya memprediksi nantinya. Jika maka, nah itu prediksi. Karena itulah di makro saya definisikan sebagai seperangkat konsep, definisi, asumsi, proposisi, dan hipotesis tentang hubungan antar variabel ekonomi agregatif dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi pengangguran, memprediksi inflasi gitu loh dalam kehidupan makroekonomi. Perhatikan di situ ada konsep, konstruk itu kan istilah digunakan untuk mendeskripsikan. Jadi istilah digunakan untuk mendeskripsikan perilaku, karakteristik, kejadian, dan sebagainya. Nah, jadi konstruk ini misalnya konsumsi, pengeluaran konsumsi itu konstruk, investasi konstruk. Nanti ada definisinya, pengeluaran konsumsi itu apa definisinya? Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran dunia usaha untuk memberi barang-barang modal real. Nah, itu definisi. Asumsi itu sangat berlakunya teori. Ya. Itu asumsi. Asumsi itu diungkap dari teori. Misalnya dalam teori Kin itu bahwa diasumsikan pengeluaran konsumsi itu relatif stabil, sedangkan pengeluaran investasi sangat berfluktuasi. Nah, gitu. Proposisi itu hubungan antara konstruk, hubungan antara konsep. Misalnya bahwa pengangguran itu disebabkan karena pengeluaran investasi. Nah, itu proposisi. Proposisi akan diuji. Kalau proposisi diuji secara empiris, maka jadilah hipotesis. Jadi hubungan antara konsep disebut proposisi, misalnya investasi, pengangguran. Nah, itu proposisi. Tapi tingkat investasi, pengangguran itu hipotesis. Nah, namanya. Jadi kalau proposisi itu hubungan antara konsep, kalau hipotesis hubungan antara variabel. Kebetulan saja ilmu ekonomi ini variabel-variabelnya bisa diukur secara langsung. Beda dengan ilmu lain ya. Ilmu semacam dalam pendidikan, ilmu pendidikan atau manajemen
itu variabel-variabelnya sulit diukur secara langsung. Misalnya motivasi kerja, itu sulit mengukurnya. Bandingkan dengan pengeluaran konsumsi. Beda kan? Konsumsi ya tinggali saja pengeluaran. Tapi motivasi kerja itu susah sekali. Makanya karena sifat variabel dalam ilmu ekonomi itu bisa diobservasi langsung, makanya ilmu ekonomi disebut sebagai ratunya ilmu-ilmu sosial, hampir mendekati eksak. Inflasi kan diukur oleh indeks harga, selesai. Deflator selesai. Mudah mengukurnya. Ya. Tidak sesulit ilmu lain, sosiologi apalagi. Sulit mengukur variabelnya. Jadi, di makro itu tujuannya menjelaskan maha pengaruhnya, positif atau negatif. Memprediksi untuk mengurangi pengangguran 2% perlu berapa pengurangan investasi. Nah, itu prediksi. Kalau investasi naik, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat kurang dari 1-2%, maka pengangguran akan meningkat 1%. Nah, itu prediksi, itu hukum Okun. Itu prediksi. Tidak dibicarakan berapa besar pengaruh investasi terhadap pengangguran, tidak begitu makroekonomi. Itu prediksi. Untuk meningkatkan kesempatan kerja sekian persen, berapa investasi meningkat. Nah, itu prediksi. Makanya kalau prediksi terkait dengan persoalan kebijakan. Prediksi bisa dilakukan kalau data-datanya, variabelnya diukur dalam skala rasio. Setiap peningkatan investasi sekian persen, maka akan mengurangi pengangguran sekian persen. Nah, jelas. Dicoba kalau begini, setiap peningkatan skor motivasi kerja sekian akan menyebabkan kinerja naik sekian. Kan skor kinerja, itu kan tidak bermakna. Tidak bisa prediksi yang begitu. Ya, itu mah paling tepat juga apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja, berapa besar pengaruhnya. Nah, itu menjelaskan. Beda eksplanasi dengan prediksi, ya. Jadi makroekonomi concern-nya terkait dengan persoalan prediksi, bukan persoalan pengaruh, besarnya pengaruh. Untuk bisa memprediksi, maka variabel-variabelnya harus diukur dalam skala rasio. Kenapa skala rasio? Supaya bisa dibandingkan. Skala rasio itu kan kalau misalnya berat badan saya 100 kilo, Anda si A itu 50 kilo, maka berat badan saya dikatakan 2 kali berat badan si A yang 50 kilo. Itulah rasio. Oke? Itu dari makroekonomi. Terkait dengan persoalan prediksi. Hanya hati-hati Anda kalau Anda menggunakan ekonometrika. Ekonometrika itu tujuan prediksi. Harus variabelnya diukur dalam skala rasio. Kalau tidak dengan skala rasio, tidak bisa memprediksi. Jangan digunakan ekonometrika, pakailah yang lain. Model. Itu pernyataan formal dari teori. Biasanya dinyatakan dalam persamaan matematik. Di dalamnya menjelaskan hubungan 2 atau lebih variabel. Jadi persamaan matematik ini dalam bentuk persamaan identitas, nanti persamaan perilaku, dan syarat keseimbangan. Nah, makroekonomi mencoba menjelaskan kehidupan ekonomi melalui ekonomi teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu nanti dinyatakan ya, dalam sebuah model ekonomi yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi, sekali lagi, model ekonomi itu bisa dinyatakan secara matematik atau digambarkan dalam bentuk grafik. Contoh, bahwa dinyatakan di sebuah model permintaan dalam mikroekonomi, barang dia minta fungsi dari harga. Nah, dibuat persamaannya. Ya, digambarkanlah slope-nya bereleng negatif permintaan itu. Asumsi kondisi atau syarat untuk berlakunya teori. Jadi semua teori ekonomi, teori makroekonomi juga selalu didasarkan pada asumsi tertentu. Keberlakuan teori makro adalah berartinya jika asumsinya penuh. Sering dikatakan status paribus atau underlying being equal. Hal-hal lainnya tetap sama. Dalam kin juga sama. Dia berasumsi bahwa
struktur masyarakat yang menentukan sistem persaingan itu tentu anggap tidak berubah, gitu loh. Itu asumsi. Tingkat persaingan yang terjadi dalam sebuah perekonomian dianggap depend tertentu. Nah, tingkat persaingan di Jepang, di Indonesia dianggap sama. Nah, itu bisa diasumsikan seperti itu. Variabel adalah konsep-konsep yang diukur menurut skala pengukuran tertentu yang nilainya berubah-ubah. Nah, dalam makroekonomi variabel itu diukur dalam skala rasio. Kebanyakan ya. Kalau dalam skala lain, makanya variabel itu akan digunakan sebagai dummy variabel. Kaki 0, nah gitulah dummy variabel. Nah, variabel makroekonomi biasanya disimpulkan dengan kapital E, C, S, I sampai dengan NN itu kesempatan kerja, W itu wage upah. Nah, variabel makroekonomi kita bedakan. Dia ada variabel eksogen dan endogen. Ada juga yang disebut dengan variabel stok dan arus. Apa itu variabel eksogen, endogen, variabel stok dan arus? Ya. Kita lihat. Variabel eksogen adalah variabel penyebab yang nilainya ditentukan di luar model. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang akibat yang nilainya ditentukan di dalam model. Jadi tidak dijelaskan di dalam model kalau eksogen. Sedangkan endogenous variabel yang bisa dijelaskan di dalam model. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya C fungsi daripada Y. Nah, Y itulah eksogennya. C-nya adalah endogen. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan variabel eksogen itu adalah variabel penyebab. Yang nilainya ditentukan di luar model. Sedangkan endogen adalah variabel akibat. Yang nilainya ditentukan di dalam model. Variabel stok adalah variabel diukur pada waktu tertentu, sedangkan variabel arus adalah variabel yang diukur menurut satuan waktu tertentu. Contoh. Perhatikan sebuah bak air di situ ya. Air yang ada dalam bak itulah stok. Sedangkan air yang mengalir dari keran ke dalam bak itulah arus. Jumlah mobil yang ada di dalam terminal itu stok. Mobil yang masuk per jam, per menit, nah ke dalam terminal itulah arus. Ya. Jadi jumlah investasi tahun 2020 itu stok. Kapital namanya. Tapi pengeluaran investasi setiap tahun itu arus. Oke? Jadi diukur menurut waktu tertentu, sedangkan flow itu menurut satuan waktu tertentu. Per tahun, per bulan, per hari gitu. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan stok, kapital itu jumlah investasi pada tahun tertentu. Jumlahkan seperti itulah. Tapi jumlah investasi per bulannya berapa, per tahunnya berapa itu arus. Ya, investasi itu menggambarkan arus, sedangkan kapital menggambarkan stok. Gitu loh. Ya. Bicaranya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami pengertiannya? Antara eksogen, harus paham dulu ini. Ketika Anda juga bicara tentang, biasanya istilah eksogen endogen itu muncul dalam persamaan ganda. Misalnya begini, X berpengaruh terhadap E. E berpengaruh juga terhadap Y. Oke, jadi X berpengaruh terhadap Y, Y berpengaruh terhadap Z. Jadi ada panah dari X ke Y, dari Y ke Z. Nah, perhatikan. Yang eksogen yang mana? Sekali lagi saya gambar. Misalnya gambar. Silakan Anda ambil pulpen, gambarkan. Tarik panah dari X ke Z, panah. Tarik panah dari X Y ke Y dulu. Nah, X ke Y, panah. Terus panahkan lagi, tarik garis panah dari Y ke Z. Oke? Jadi kalau kita baca, apa itu artinya? Coba dibunyikan itu. Sekali lagi, panahnya itu dari X, Y, panah lagi dari Y ke Z. Coba dibunyikan itu. Apa artinya itu?
X. X berpengaruh terhadap Y dan Ada? Y berpengaruh Terus terhadap Y berpengaruh terhadap Y. Z. Nah, sekarang saya tanya, mana yang endogen? Mana yang eksogen? Y. Yang eksogen Yang yang endogen mana? eksogen Yang XA. Nah, sebentar saya tanya. Apakah nilai Z bisa diketahui? Iya. Bisa, Pak. Bisa diketahui? Bisa, Kenapa Pak. bisa diketahui? Misalnya Dilihat begini, saya dari- kasih tanda. Oke. Terus tulis oleh Anda sekarang nilainya. X nilainya 5, Y nilainya 10, dan Z nilainya 15. Dan sekarang saya tanya, kenapa Z nilainya 15? Dari X dan Y. Dari X dan Dari Y. X. Karena Y-nya 10. Betul kan? Y-nya Iya. 10 kan? Iya. Kenapa Y 10? Karena X-nya 5. Karena X-nya 5. Kenapa X 5? Itu fakta dari luarnya mungkin, Pak. Nah, itu makanya X eksogen. Nilainya ditentukan di luar model. Sedangkan Y dan Z adalah endogen. Nilainya variabel akibat yang nilainya bisa ditentukan di dalam model. Nah, ngerti? Paham? Paham, Pak. Ya, itu intinya. Jadi paling tidak eksogen endogen itu ada dalam persamaan ganda. Kan persamaannya itu kan dituliskan kita Y fungsi daripada X. Itu persamaan. Z fungsi dari Y. Satu persamaan. Jadi ada dua persamaan itu. Ini bicara langsung, bicara pengaruh langsung dan tidak langsung di sana. Kalau misalnya kita gunakan independen-dependen tidak cocok. Misalnya tadi Y fungsi dari X. X variabel independen, Y variabel dependen. Padahal di persamaan berikutnya Z fungsi dari Y. Y adalah independen, Z dependen. Nah, itu kan jadi tidak cocok. Jadi pasnya dikatakanlah eksogen dan endogen. Y dan Z adalah endogen, sedangkan X-nya eksogen. Lebih rinci lagi, Z itu variabel endogen sebagai dependen, sedangkan Y variabel endogen sebagai mediator, gitu istilahnya. Endogen sebagai mediator, yaitu sedangkan Z endogen sebagai dependen, sedangkan X adalah variabel eksogen. Jadi nanti kebijakan untuk meningkatkan Y dirubah-rubah variabel eksogennya. Nah, akan mempengaruhi Z, Z nanti mempengaruhi Y, Y nanti mempengaruhi Z. Gitu loh. Eksogen itu merupakan polisi variabel kalau eksogen itu. Ya. Bisa dipahami, Farik? Ya, Farik, paham? Bisa, Pak. Oke, mantap kalau paham. Berikutnya sebentar. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini teori makroekonomi. Sesuai dengan tadi ada masalah jangka pendek dan jangka panjang, teori makroekonomi itu dibedakan antara teori fluktuasi ekonomi jangka pendek. Teori fluktuasi ekonomi jangka pendek itu didasarkan pada asumsi perilaku harga-harga itu kaku. Jadi asumsi itu jangka pendek itu bukan dalam arti 10 tahun, 5 tahun, bukan begitu. Tapi dalam jangka pendek itu diasumsikan. Kalau kita berasumsi harga-harga itu kaku untuk berubah, contoh misalnya begini, BBM juga tidak tiap bulan berubah. Kan? Terus listrik juga kan tidak tiap bulan berubah. Jadi dalam jangka pendek itu harga-harga kaku. Kalau misalnya tiap berubah tiap bulan kan riuh satu perusahaan. Membuat daftar harga kan mahal sekali biayanya kan. Maka dalam jangka pendek di perilaku harga upah itu kaku. Ada asumsi market rigiditas. Nah, fokus masalahnya pengangguran, inflasi, ya, persoalan jangka pendek, persoalan stabilitas. Dan yang kedua, nah ini modelnya model Initial Cost Analysis, ISLM, ADAS, Real Business Cycle Model. Itu. Nah, kita belajar ini dalam satu semester ini. Komunitas Kadia, nah ini fluktuasinya jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang ini teori fluktuasi ekonomi jangka panjang ini asumsinya perilaku harga upah itu fleksibel. Jadi ada perubahan. Nah, fokus masalahnya ada pertumbuhan ekonomi.
Nah, kalau di sini biasanya dari Fakultas Ekonomi itu teori makro 2. Bicara pertumbuhan ekonomi itu bicara ekonomi klasik. Di sini ada model klasik, neoklasik, dan new growth theory. Jadi gimana Pak apa dua-duanya? Ya mudah-mudahan paling juga ke pertumbuhan itu ini hanya sepintas gitu loh ya. Kita lebih banyak bicara di fluktuasi ekonomi jangka pendek. Oke? Paham? Nah, kalau kita bandingkan antara long run dan short run itu seperti ini. Ya, harga asumsinya dalam jangka panjang fleksibel. Ya, dalam long run itu. Jangka pendek ada sticky itu kekakuan. Penyesuaiannya itu ya terhadap long run itu lambat sekali. Ini fleksibel, penyesuaiannya cepat dalam jangka panjang itu harga itu. Modelnya itu ya klasik kalau long run. Kalau jangka pendek Keynesian saya katakan juga. Tapi kalau dalam yang menulis bukunya The General itu untuk jangka pendek, dalam jangka panjang kita semua mati kata Kin itu. Karena Kin tidak membahas persoalan jangka panjang. Jangka panjang itulah dilakukan oleh ekonomi klasik. Hubungan antara real dan nominal variabel. Nah, ini dalam klasik terpisah, ada yang disebut dengan klasikal dikotomi. Kalau dalam model klasik itu hubungan antara variabel itu, variabel yang dimaksud dengan variabel itu semacam pertumbuhan ekonomi, PDB, kesempatan kerja itu real. Tapi kalau yang disebut dengan variabel nominal itu ya upah, harga itu nominal. Nah, menurut dalam ekonomi klasik itu ada pemisahan antara sektor real dengan sektor moneter nominal. Jadi sektor moneter tidak bisa mempengaruhi sektor real. Kalau ekonomi klasik itu yang disebut dengan adanya dikotomi. Klasikal dikotomi. Nah, kalau menurut tidak ada. Klasikal dikotomi itu tidak terjadi dalam short run, dalam jangka pendek itu. Terus elemen model ya fungsi produksi. Nanti Anda belajar dalam long run itu ya. Di sini ada yang paling banyak dipakai itu adalah Douglas. Ya. Untuk menjelaskan fungsi produksi agregat suatu perekonomian. Nah, kalau dalam jangka pendek ya elemen modelnya itulah ya bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap variabel agregat output, tingkat bunga, saving, investasi gitu ya. Terus fokus kebijakan pertumbuhan ekonomi kalau jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek sudah kita jelaskan tadi persoalan stabilitas, business cycle, fluktuasi dalam GDP dan kesempatan kerja, tingkat pengangguran, persoalan stabilitas business cycle, gitu loh. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Paham? Itu perbedaan antara long run dan short run. Nah, kita selama semester lebih banyak bicara short run. Ya, kajian-kajian kita. Nah, tidak cukup waktunya. Biasanya kalau di Fakultas Ekonomi itu bicara short run itu adalah makro 1, long run model, makro 2. Biasanya itu di Fakultas Ekonomi. Ya, ekonom itu ya. Kita hanya bisa mencoba belajar dalam konteks short run model. Oke? Bisa diikuti ya, jelas? Berikutnya. Nah, ini model makroekonomi. Jadi, model makroekonomi itu ya disusun dari teori makroekonomi. Ya. Dinyatakan dan dirumuskan dalam bahasa matematika. Jadilah model. Nah, model makroekonomi jadinya ini. Teori dinyatakan atau dirumuskan. Teori itu kan ada proposisi, ada hipotesis. Proposisi itu hubungan antara konsep, hipotesis hubungan antara variabel, dinyatakan dalam persamaan, gitu loh. Jadilah model. Nah, persamaan ini, nah masuklah nanti dalam model ini ada variabel eksogen, ada digunakan untuk memprediksi variabel endogen. Eksogen akan memprediksi apa yang terjadi dengan Y, apa yang terjadi dengan Z nantinya. Gitu loh, itu model. Kita jelas yang paling sederhana kan begitu tadi itu. Nah, ini ya model ini ada persamaan identitas dalam model ini. Ada persamaan perilaku misalnya. C fungsi dari Y. Identitas Y sama dengan C tambah S. Dan syarat keseimbangan. Pendapatan nasional ekonomi dua sektor terjadi apabila tabungan sama dengan investasi.
harga jumlah yang diminta dan harga pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Laba ya, akan dicapai kalau perusahaan akan mengalami laba rugi apabila dipenuhi syarat MR sama dengan MC. Itu keseimbangan perusahaan. Keseimbangan perusahaan akan terjadi MR sama dengan MC akan memperoleh laba kalau gitu kan harga yang berlaku lebih besar dari AC dan rugi kalau harga yang berlaku P lebih kecil dari AC. Nah, itu syarat keseimbangan MR sama dengan MC. Kalau harganya lebih besar dari AC, laba. Kalau harga yang berlaku lebih kecil dari AC, merugi. Jadi, supaya dapat laba, perusahaan harus efisien. Supaya struktur biayanya AC-nya selalu lebih kecil dari harga yang berlaku. Itu yang efisien. Supaya dia memperoleh laba. Itu syarat keseimbangan. Bisa dipahami? Jadi tidak banyak persamaannya. Cuma 3. Identitas. Laba adalah TR dikurangi TC. Itu identitas. C fungsi daripada Y. Itu identitas. Investasi fungsi dari suku bunga dan MEC. Itu identitas. Perilaku. Ya. Nah, dari sinilah persamaan ini digunakan model ekonomi. Di model makroekonomi itu menjelaskan dan memprediksi. Menjelaskan bagaimana pengaruh Y terhadap C, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap investasi, menjelaskan pengaruhnya positif atau negatif. Dan memprediksi. Kalau suku bunga meningkat, apa yang terjadi dengan investasi? Kalau investasi meningkat, apa yang terjadi dengan pengangguran, dengan kesempatan kerja? Itu memprediksi, menjelaskan dan mengecek pengaruh kelompok variabel ekonomi agregatif yang diperlukan sebagai eksogen terhadap kelompok variabel agregatif yang diperlukan sebagai variabel endogen. Model ekonomi. Analisis dalam makroekonomi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sekali lagi ya, model makroekonomi itu tidak lain adalah teori yang dinyatakan tulisan dalam bahasa matematik. Tujuannya menjelaskan dan memprediksi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Bentar ya. Gandeng ya di sini, cuma rame. Oke, kita lanjut. Nah, di sini analisis dalam makroekonomi. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi statis. Statis itu hanya mempelajari satu posisi keseimbangan saja. Tidak ada perubahan variabel eksogen, tidak misalkan unsur waktu. Sama sekali tidak mengotak-otik eksogennya tetap tidak berubah. Itu statis. Satu posisi keseimbangan saja itu statis. Tapi bagaimana kalau kita merubah variabel eksogen? Kita rubah variabel eksogennya, dirubah. Misalnya tadi pengaruh X terhadap Y terhadap Z. X-nya 5, sekarang rubah X-nya jadi 10. Apa akibatnya terhadap Y? Apa akibat terhadap Y? Itulah X komparatif statis. Artinya mempelajari dua posisi keseimbangan. Ada perubahan variabel eksogen, tetapi tidak memasukkan unsur waktu juga. Ya. Sini comparative statistics analysis used to explain how a thing in some exogen variable akan mempengaruhi terhadap variabel endogen di dalam model. Nah, gitu. Ambil dari Besanko gitu. Statis, komparatif statis. Tapi tidak memasukkan kapan terjadi perubahan eksogen, jangka pendek, jangka panjang. Nah, kalau dinamis, ini sifatnya mempelajari perubahan posisi keseimbangan yang sifatnya rate of continuous change, terus-menerus. Jadi di sini ada perubahan eksogen, ada unsur waktu yang sifatnya terus-menerus. Jadi intinya kalau dinamis mempelajari posisi disequilibrium, posisi ketidakseimbangan, karena terus-menerus berubah. Itulah dinamis. Pak, dari ketiga pendekatan ini mana yang kita gunakan? Nah, paling juga kita menggunakan komparatif statis.
mempelajari 2 atau lebih posisi keseimbangan yang diakibatkan karena adanya perubahan variabel eksogen, tetapi tidak memasukkan unsur waktu. Gitu loh. Oke? Itu yang akan kita jelaskan nanti. Nah, contohnya misalnya, nah ini model komparatif statis. Nah, model permintaan dan penawaran. Nah, jumlah yang diminta fungsi dari harga dan pendapatan. Ya. Sedangkan penawarannya fungsi dari harga dan bahan baku, harga bahan baku M itu. Syarat keseimbangan. Nah, ini kan kesamaan perilaku. D fungsi dari D, fungsi dari P dan Y. Penawaran fungsi dari P dan PM. Syarat keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan yang juga ditawarkan. Nah, ini model. Digambarkan. Nah, ini. Digambarkan itu. Jadilah ketika Q sama dengan D sama dengan QS terjadilah keseimbangan. Jadi menciptakan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Oke. Nah, ini kalau bicara segini itu statis. Kita bisa mempelajari, kita bisa mencoba sekarang. Supply-nya dirubah, berarti ada perubahan variabel eksogen. Bisa PM itu berubah. Atau kita coba rubah demand-nya, bisa Y yang berubah. Begitu. Itulah komparatif statis, merubah Y dan PM eksogen. Kita rubah misalnya. Nah, misalnya sekarang. Nah, ini. D-nya berubah dari D1 ke 2. Ada perubahan akibatnya jumlah keseimbangan berubah dari Q1 ke Q2. Harga juga berubah dari P1. Kenapa D bisa berubah dari D1? Kurva permintaannya berubah dari D1 ke D2. Itulah ada perubahan variabel eksogen. Yaitu apa? Nah, di sini ada perubahan variabel eksogen pendapatan. Nah, akibatnya kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Atau sisi supply-nya mengalami gangguan, ada kejutan di sisi penawarannya, sehingga menyebabkan S1 berubah, kurva penawarannya berubah dari S1 menjadi S2. Apa penyebabnya ini? Perubahan variabel eksogen juga, yaitu harga bahan baku PM naik. Akibatnya ya penawaran berubah, kurva penawaran berubah. Nah, inilah komparatif statis. Kita bandingkan posisi keseimbangan pertama dibandingkan dengan posisi keseimbangan kedua. Ini yang disebut komparatif statis. Kita akan belajarnya dengan menggunakan pendekatan komparatif statis. Gitu loh, ya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang sampai situ ada pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan ya. Apa nilai guna makroekonomi? Ini bicara tentang aksiologi makroekonomi. Apa nilai gunanya? Oke. Nah, secara positif, penggunaan makroekonomi itulah mendeskripsikan. Sebut positif itu yang karena bebas nilai. Kita deskripsikan kecenderungan kesempatan kerja di Indonesia dilihat per sektor ekonomi misalnya, dilihat pada sektor manufaktur bagaimana dan seterusnya, itu dideskripsikan. Bagaimana PDB kita dilihat berdasarkan lapangan usaha, kontribusi diperoleh dari sektor mana saja, itu mendeskripsikan, menjelaskan ya kenapa di sektor A kesempatan kerjanya lebih tinggi dibandingkan sektor ini. Jelaskan kenapa inflasi selama 5 tahun terakhir ini kok meningkat. Kenapa kesempatan kerja naik. Kenapa turun. Menjelaskan. Berikutnya memprediksi. Kalau begitu karena pengangguran ini dipengaruhi oleh ini, maka kita bisa memprediksi. Memprediksi kejadian makroekonomi dan juga
Nah, secara normatif mengendalikan. Kalau pengangguran itu pengangguran terus meningkat, ini bagaimana mengatasinya? Nah, kita kendalikan. Jalannya kehidupan makroekonomi yang diinginkan. Itu melalui kebijakan. Kalau begitu perlu kebijakan tertentu untuk mengendalikan pengangguran ini, perlu kebijakan tertentu. Untuk menginvestasi itu perlu kebijakan tertentu. Sehingga nantinya dicapai prestasi makroekonomi. Apa itu prestasi makroekonomi? Secara normatif itu apa yang seharusnya. Gitu loh. Kalau positif itu ya teori atau deskripsi, jelaskan prediksi. Itu mah secara positif. Yang keberlakuannya ya bisa berlaku di Jepang dimanapun bisa seperti itu. Di Indonesia kalau investasi turun ya pengangguran meningkat. Di Jepang juga sama. Perbedaannya hanya kalau di Indonesia investasi turun 2%, penganggurannya meningkat 6%. Tapi kalau di Jepang mah misalnya cuma 4%. Nah, cuma itu aja beda, tapi substansinya sama. Ya. Untuk meningkatkan pengangguran diperlukan pengurangan investasi. Berapa besar yang dibutuhkan investasinya ya bisa berbeda-beda antar negara. Itulah kondisinya. Tapi substansinya tetap sama bahwa pengangguran itu dipengaruhi oleh investasi. Pengangguran itu terjadi karena investasi berkurang. Sama di mana-mana. Itu secara positif. Dijelaskan, memprediksi. Nah, secara normatif kita bicara tentang, pengangguran naik sekian persen itu jelek loh. Tapi ada juga yang mengatakan, itu tidak jelek, masih normal, biarkan saja. Nah, itu kan persoalan nilai. Apa yang seharusnya kita anggap itu sudah jelek. Kalau gitu kendalikan. Bahwa utang kita itu masih dalam, biarin saja ngutang terus. Tapi ada orang menganggap utang kita sudah mengkhawatirkan, ya kendalikan, jangan ngutang gitu. Nah, gitu loh ya. Sehingga nantinya dicapailah di normatif apa yang seharusnya. Kalau secara positif itu bebas nilai, artinya bebas nilai itu investasi naik, pengangguran turun. Mau di kita, mau di Jepang sama begitu. Itu positif, bebas nilai. Tidak tergantung negaranya penganut agama Islam misalnya, atau bukan non-muslim. Tidak begitu. Sama saja mau di negara yang mayoritas penduduknya Islam, mayoritas yang bukan muslim, sama saja kalau investasi turun, pengangguran cenderung naik. Sama berlaku, seperti itulah positif, bebas nilai. Kalau normatif, apa yang seharusnya? Kalau apa yang seharusnya itu ya tidak bebas nilai. Kalau di negara sana LGBT boleh, kalau di kita tidak boleh. Karena nilai kita tidak menghalalkan LGBT. Kalau di negara kita menganggap zaman sekian persen masih boleh. Tapi negara sana Malaysia sudah menganggap itu jelek. Nah, gitulah. Gantung nilai yang kita. Jadi normatif. Apa yang seharusnya tergantung kepada nilai yang kita anggap. Artinya ilmu menjadi tidak bebas nilai pada tataran normatif. Nilai pada tataran positif. Itu loh. Ini terkait dengan persoalan aksiologi. Makanya ketika di DPR-nya dianggap, itulah persoalannya. Kalau DPR sudah menganggap itu tidak apa-apa, ya dibiarkan. Kalau DPR-nya menganggap apa-apa, ya dituangkan dalam bentuk kebijakan makroekonomi, moneter, fiskal, dituangkan dalam bentuk peraturan undang-undang. Nah, kemarin yang lama itu kan ada undang-undang kan ya, peraturan undang-undang atau himbauan. Mengendalikan itu sekali lagi, mengendalikan itu dalam level kebijakan. Yang paling atas kan peraturan pemerintah, instruksi presiden, impres sampai dengan kebijakan nantinya. Kebijakan fiskal APBN oleh pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia misalnya. Gitu loh ya. Hingga nanti diharapkan dicapai prestasi makroekonomi, inflasi terkendali gitu loh. Yang dimaksudkan inflasi mah ada, kenaikan harga-harga karena merupakan insentif bagi dunia usaha, tapi kenaikannya jangan sendiri meningkat tinggi gitu loh ya. Tingkat kesetaraan kerja tinggi atau tingkat pengangguran rendah. Rata pembayaran berimbang. Nilai mata uang domestik stabil, terkendali, tiba-tiba
mata uang rupiah kita terjun bebas, ya terjadi krisis keuangan moneter loh, seperti tahun 90-an. Nah, jangan begitu, tapi naik boleh, kendali. Maya pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil. Tinggi, stabil. Tinggi itu yang melebihi pertumbuhan penduduk. Kalau kita meningkat di bawah pertumbuhan penduduk, nah, misalnya penduduk kita meningkat 2,4%, ekonomi meningkat 1%, berarti naik pertumbuhan ekonomi, tapi tidak tinggi di bawah pertumbuhan penduduk. Artinya apa? Kalau di bawah pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan turun. Stabil ya, stabil. Naik terus tidak naik, turun tajam. Nah, tidak begitu. Tapi stabil. Itulah prestasi makroekonomi. Jadi di sini kebijakan makroekonomi, upaya pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi ke arah yang diinginkan. Perhatikan, ke arah yang diinginkan, yang seharusnya ke arah yang diinginkan itu kan tidak bebas nilai. Yang baik itu ya begini gitu lah. Terdiri dari fiscal policy, monetary policy, kebijakan terkait dengan nilai tukar gitu loh ya. Terus ada polisi yang terkait dengan perdagangan internasional, terkait dengan sisi penawaran gitu loh ya. Ya semacam kemarin kan cipta kerja itu kan bisa mempengaruhi sisi penawaran. Upah minimum ya. Yang terkait dengan kebijakan harga, pendapatan. Ya. Juga kebijakan tentang kesempatan kerja. Ini semuanya bisa dituangkan dalam perundang-undangan. Tujuannya ke arah mempengaruhi kesempatan kerja dan sebagainya. Itu semua kalau digambarkan itu akan mempengaruhi ekonomi internasional, ekonomi sampai ujungnya nanti mempengaruhi perusahaan kebijakan ini. Makanya ada riset-riset variabel makroekonomi dampaknya terhadap harga saham. Nah, itu mah kan orang-orang manajemen keuangan meriset. Makroekonomi sifatnya bagaimana terkait dengan perilaku perusahaan, karena perusahaan itu akan melakukan tindakan berdasarkan situasi makroekonomi. Apa yang terjadi dengan harga saham saya ini, gitu loh ya. Itulah dari makroekonomi terhadap kehidupan perusahaan. Jadi kalau kita jelaskan sedikit lagi ya, nanti sisa waktu Anda untuk ngabsen ya. Jadi kebijakan makroekonomi itu upaya pemerintah dan bangsa untuk mengendalikan jalannya kehidupan makro ke arah yang diinginkan. Nah, di sini baik sisi permintaan, kebijakan moneter akan mempengaruhi permintaan agregat. Dari sisi kebijakan sisi penawaran. Ini mempengaruhi penawaran agregat, misalnya kebijakan pendapatan akan mempengaruhi sisi penawaran agregat. Nantinya ketemulah interaksi antara permintaan dan penawaran agregat. Interaksi ini nantinya akan mempengaruhi prestasi makroekonomi, inflasi kendali, keseimbangan kerja tinggi, mata uang domestik stabil, dan yang berimbang dan stabil, pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil. Jadi kalau kita lihat ada dalam makroekonomi itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya itu ya kebijakan makroekonomi, fiskal moneter. Inputnya juga faktor eksternal, kuantitas dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, stok kapital, biaya, iklim, dan faktor lain. Faktor lain itu pandemi misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi penawaran agregat. Pandemi itu. Ya, bencana alam gitu. Nah, eksternal yang sedang digiat-giatkan oleh pemerintah itu melalui peningkatan stok kapital. Ya. Jalan-jalan dibangun, gedung-gedung diperbaharui, mesin-mesin, nah semua itu stok kapital. Diharapkan mempengaruhi, nah ekstern ini persoalan pertumbuhan ekonomi, faktor ekstern ini. Bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi. Jadi pengaruh faktor ekstern terhadap penawaran agregat itulah ekonomi jangka panjang, sedangkan pengaruh kebijakan makroekonomi terhadap AD itu jangka pendek. Jadi prosesnya itu adalah interaksi antara AD dan AS. Nah, interaksi AD AS akan melahirkan output prestasi makro. Apa yang terjadi dengan inflasi, kesempatan kerja, hubungan antara inflasi dan kesempatan kerja dijelaskan oleh hukum Pak Philip. Hubungan antara kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh hukum Inilah
makroekonomi sebagai satu sistem. Oke, sampai situ selesai kuliah kita. Ya. Hari ini terkait dengan konsep dasar, metode, ya. Objek, apa yang dipelajari makroekonomi, kehidupan ekonomi secara keseluruhan, di dalamnya ada persoalan jangka pendek, persoalan stabilitas, inflasi pengangguran, neraca pembayaran, dan nilai mata uang domestik, itu persoalan stabilitas, dan persoalan jangka panjang, long run, terkait dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. Tuh, siapa yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat di dalamnya adalah sektor rumah tangga, sektor bisnis, pemerintah, dan sektor luar negeri. Di mana ekonomi makro terjadi berlangsung? Ya, di 3 pasar utama. Pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan modal. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Nah, itu tadi ya, epistemologi bagaimana makroekonomi mempelajari objektif menggunakan metode ilmiah. Deduktif, induktif. Untuk apa manfaat makroekonomi aksiologinya? Secara positif mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi, dan secara normatif mengendalikan melalui kebijakan moneter dan fiskal, melalui undang-undangan ataupun peraturan ataupun himbauan, supaya nanti dicapai prestasi makroekonomi, inflasi terkendali, kesempatan kerja tinggi, pertumbuhan ekonomi tumbuh relatif stabil. Oke? Ada pertanyaan? Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Terkait dengan krisis apa ya? Terkait dengan silakan. Krisis ekonomi, terkait dengan krisis ekonomi tahun 98 gitu kan, kalau dilihat dari sejarah kan terjadi krisis moneter yang mempengaruhi krisis ekonomi juga. Ya, terbukti dengan turunnya nilai rupiah gitu Pak, anjlok gitu waktu itu. Nah, solusi yang diambil waktu itu sama Pak Harto itu kan salah satunya itu meminjam uang gitu ya ke lembaga moneter dunia yaitu IMF, yang kita tahu kalau meminjam ke lembaga IMF itu bunganya gede gitu ya Pak. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau waktu itu Indonesia menyelesaikan krisis ekonomi itu tanpa melakukan pinjaman gitu Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi kita harus paham dulu ya, supaya bisa mencari solusinya kita harus paham dulu. Waktu bagus pertanyaan, tahun 96 itu terjadi tiba-tiba ya nilai mata uang kita ini anjlok. Gitu loh ya. Jadi anjlok itu ya kita mengalami terjadi depresiasi. Ya. Dari kalau tidak salah berapa saya lupa lagi ya. Misal saja ini ya, dari asalnya $1 1 dolar itu 10.000 menjadi 20 gitu. Akibatnya apa? Neraca perusahaan mengalami ketidakseimbangan. Yang tadinya utang itu 1.000, sekarang menjadi 100.000. Ya akibatnya harus bagaimana? Ya kita kan harus menutup utang kita yang jatuh itu. Bisa saja kita tidak melalui pinjaman luar negeri lagi membayar utang itu ya. Caranya ya kita harus punya saving. Tapi kan nyatanya saving itu tidak ada di kita itu zaman Pak Harto ya. Ujungnya ya harus apa? Ya harus pinjam keluar gitu loh ya. Gitu loh pertanyaan jawabannya. Oke? Bisa kalau kita atau tidak keluar negeri pinjamnya bisa, tapi pinjam melalui pinjaman dalam negeri melalui obligasi. Bisa nggak itu? Nah, sementara itu kan itu caranya juga. Tidak melakukan pinjaman luar negeri melalui pinjaman obligasi. Diberikanlah kepada masyarakat kita. Tapi kan kondisinya kita sedang tidak bagus. Mana masyarakat mau beli obligasi untuk makan juga susah. Nah, misalnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Bagus, pertanyaan ada lagi? Ada Ibu Siparah tidak di sini? Tidak ada. Tidak tahu cara bagaimana. Silakan Anda absensi ini. Caranya bagaimana saya nggak tahu ini. Ya. Melalui spot. Bentar ya, saya tutup dulu ini ya. Saya ini dulu. Saya buka spot.
Absensi ini kan bisa dilakukan melalui spot ya. Anda bisa masuk ke spot nggak? Ya kan ya? Oke, silakan lakukan absensinya ya di spot gitu loh. Ada lagi pertanyaan? Bentar saya coba Bu Farha ya. Bukan, nanti Anda silakan saja hubungi Siti Farha ya. Cara ngabsen di spot ya. Tapi kan Anda bisa masuk ke spot kan ya? Bisa kan? Bisa Inka siapa ketua kelasnya? Absensinya bisa saja oleh Anda, bisa ya? Ya Pak, bisa. Bisa enggak? Bisa ya? Oke, lakukan saja absensi. Pokoknya hari ini sudah 2 kali pertemuan ya, masukkan berita acaranya dimasukkan di sana. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Ya, ingin bertanya Pak. Ya, kenapa, Rizky? Pertanyaan, Rizky? Ya, ini terkait handout-nya Pak, apakah boleh diminta Pak untuk dipelajari lagi? Apa? Saya kurang jelas. Terkait handout-nya Pak. Oh, handout-nya dibagikan gitu. Ya, nanti di spot bisa diambil ya, belum saya masukkan. Makanya itu yang saya berikan tanyakan juga. Kemarin semalam saya coba masukkan tapi error melulu. Bisa masuk ke spot itu, error. Nah, itu kelemahan spot kita, belum bisa dimasukkan spot. Kalaupun tidak bisa, nanti saya kirim aja melalui WA ya. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu. Gangguan nih. Di uraian ini ada tugas bagi Anda ya, Anda silakan cari di buku-buku lain terkait dengan aspek ontologi makroekonomi. Berarti Anda harus mencari definisi makroekonomi ya, sehingga nanti berdasarkan itu Anda bisa meresume, membuat kesimpulan apa masalah makroekonomi. Oke, bisa dipahami tugasnya? Silakan masing-masing itu nanti dicari saja. Paling tidak 5 buku ya, dari 5 buku Anda cari. Ya, saya harapkan bukunya dari luar lah ya, bisa ya, set dari luar melalui di Google kan ya. Oke, nah sekarang saya ingin coba dulu ini, saya ingin masuk ke spot dulu ya, tunggu sebentar ya, ingin masuk ke spot dulu. Saya ingin masuk ke spot. Spot UPI. Login.
makro. Rekap kehadiran. Nah, di sini. Set screen. Ini kebaca nggak ini apa? Daftar mahasiswa. Terbaca. Baca nggak di? Hah? Baca. Ada Pak, ada Pak. Ada kan? Oke. Terus KM-nya sudah di-set belum? Sama Bu Siti Farha. Siapa set KM-nya ini? Udah Bapak, yang minggu kemarin juga Siapa udah. namanya sudah di-set ini belum? Sudah? Inka, Pak. Sudah di-set belum? Inka. Teman. Jama Mustop. Apa maksudnya ini? Hapus maksudnya nggak ada ini. Inka. Inka yang mana ya? Udah kok Pak. Itu Pak ada nama Inka udah di-set jadi Sudah KM. di-set berarti, Pak. Udah di-set, Udah, udah. Udah kalau sekarang absen itu gimana? Saya ingin absen sekarang. Bisa keluar saja dulu ya. Saya tidak pernah nilai BAP rekap kehadiran. Rekap kan. Oh, pertemuan kedua sekarang. Oh, salah. Bentar. Diklik dulu pertemuan keduanya. Masih ketemu satu ini materinya. Taulah nanti saya kira aja kesannya dulu ke Bu Siti Farha ya. Logout dulu saja. Oke. Nanti kita lihat saya bicara dulu ke Ibu Siti ya. Bagaimana ngabsen ini, tapi yang jelas dia sudah kuliah kedua ini ya. Tapi materi masih pertama ini kan ya. Nggak apa-apa. Kalau pertama kan kita baru pertemuan pertama itu hanya menjelaskan silabus saja kan ya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar. Bentar ya, tunggu dulu.
Nanti ini tinggal berita acaranya sama KM-nya di itu ya, ditandatangani ya. Yap, pertemuan kedua ini. Yang kedua kan kita mulai dengan Inka, pertemuan kedua ini kan kita mulai dengan konsep dasar ya. Iya, Pak. Inka ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, cukup sekian kuliah dari saya hari ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kelancaran kepada kita. Kita semua diberi kesehatan. Oke. Apa yang kita katakan hari ini menjadi amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Tidak ada banyak gangguan, kita kirim ke grup saja. Salam. Baik, Pak. Tetap semangat. Semangat, Pak. Ya, Bapak. Semangat juga, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Nanti lu dua.